kalau untuk kondisi Tropical Group sendiri gimana nih? Dari segi misalkan restoran, villa, itu masing-masing gimana? Oke, untuk saat ini memang masing-masing unit kita masih petakan biar bisa dijaga kondisi propertinya semua, terutama timnya juga yang sudah lama kita ajak, kita lagi berusaha keras untuk bisa tetap nge-hold mereka di situasi ini. Kita tetap jaga komunikasi antar tim yang ada, manajemen juga selalu setiap minggu juga tetap keep contact untuk bisa mengkomunikasikan apa tindakan-tindakan yang harus konsisten dilakukan untuk bisa menjaga properti yang ada, sehingga kondisi pada saat reopening nanti betul-betul kita bisa siap, sehingga tamu-tamu yang datang ke Bali pada saat reopening lagi tidak kecewa dengan service yang ada di kita. Nah, saat ini memang kita lagi concerning untuk saving cost sebesar mungkin, tapi tetap menjaga properti biar ready pada saat reopen nantinya. Nah, itu sih yang kiat yang kita lakukan di Tropical, karena mostly kita memang di tourism market. Jadi untuk saat ini kan karena COVID ini kita diharapkan stay dulu untuk close tentunya, tapi kita sudah prepare dengan tim biar dia selalu termotivasi, semangat untuk menjalani hari-hari ini sambil menunggu reopening. Kita sudah tetap keep in touch by Zoom juga, membuat strategi bulan pertama buka, bulan ketiga buka, sampai mudah-mudahan setahun buka dan mulai kembali pada masa-masa kita yang sebelum COVID ini. Sehingga kita bersama tim selalu optimis untuk menjalani hari-hari kita dalam situasi COVID ini. Tentunya kita prepare kalau saat open itu kita harus prepare dengan opening, menerima tamu dengan standar handling COVID ini gitu, biar kita safe juga. Ya, itu yang kita lakukan. Berarti propertinya masih ada yang buka atau udah tutup semua untuk Tropical Group? Nah, kita tutup semua, masih mengikuti anjuran yang ada. Kami berharap sih ada clue untuk tanggal bukanya, sehingga ya optimisme itu semakin baik ke depannya. Nah, untuk Bali lah khususnya. Semoga pemerintah bisa handle dengan kondisi ini, sehingga pariwisata Bali juga bisa lebih optimis untuk prepare persiapan reopening tourism Bali. Ya. Ya sih Pak, setuju. Soalnya namanya kan COVID-19 ini nggak bisa diprediksi ya datangnya kapan, kemudian selesainya juga masih ngambang gitu loh. Walaupun memang sudah ada semacam ramalan-ramalan yang memprediksi kira-kira kapan COVID-19 ini selesai, cuman kan belum pasti ya Pak gitu. Cuman mungkin sebagai pebisnis kita harus tetap menjaga semangat dan juga optimisme di kita dan juga tim ya, yang terutama menjaga optimisme dan semangat tim gitu. Ya. Ya, kalau itu kan udah menjadi target atau keseharian pengusaha ya, selalu optimis, apalagi mempunyai tim yang ada, jadi kita harus ada selalu bahan yang dikerjakan untuk persiapan apa next-nya yang kita harus prepare, sehingga pada saatnya nanti kita yang paling tidak kita sudah lebih siap lah untuk reopening tourism Bali ini. Ya, selalu optimis lah kita. Kalau nggak gitu nanti imun kita turun, si COVID menyerang. Iya Pak, nanti stres malah. Iya. Iya. Terus kalau dari pandangan Bapak nih sebagai pebisnis dan juga pelaku pariwisata di Bali, sebenarnya strategi apa sih yang tepat untuk diambil oleh para penggiat-penggiat pariwisata di Bali ini? Apa sih langkah-langkah yang seharusnya diambil pada masa-masa seperti ini ya? Gitu.
Iya, kalau situasi seperti ini memang karena keran turisnya memang ditutup ya, jadi pasarnya memang tidak ada sama sekali. Adapun itu paling tamu-tamu ekspat yang memang stay di Bali, ada mungkin beberapa ratus masih stay di Bali, sedangkan itu kan anggaplah itu mungkin 2% dari pasar kita total. Sehingga kalaupun kita bidik itu pasarnya masih kecil, tapi willing sih untuk dicoba ya. Tapi untuk saat ini memang kita harus preparing untuk reopening pada saatnya nanti biar kita betul-betul bisa buka pada saat kita sudah reopening Bali, kita well prepare lah untuk persiapannya. Sehingga saat ini memang banyak sekali strategi yang lagi kita diskusikan untuk bisa mencapai strategi terbaik nantinya pada saat kita sudah buka lagi. Untuk saat ini paling penting itu ya menyemangati tim, memotivasi tim bahwa kalaupun stay di rumah, kita harus betul-betul ikutin aturan yang ada, aturan kebersihan, aturan kesehatan, dan juga menjaga kesehatan utamanya ya dengan olahraga di rumah lah, pasti ada yang bisa dikerjakan sehingga kita selalu semangat dan selalu optimis ya. Itu betul. Aja sih yang ininya kita untuk saat ini. Iya, setuju Pak. Kalau misalkan dilihat dari timeline-nya Tropical Group nih, kan udah buka dari tahun 2002 dan sekarang udah 2020. Berarti kan itu sekitar 18 tahun ya Pak ya? Itu gimana sih Tropical Group itu bisa bertahan sebegitu lamanya, terutama dengan datangnya terus-menerus kompetitor yang datang ke Bali ini? Ada nggak sih tips dan trik gitu yang dimiliki oleh Tropical Group supaya bisa bertahan selama itu? Oke, kalau tipsnya memang kan dari mungkin kita awal buka itu kan belum kebayang strategi ya. Yang di awal buka itu pasti kita larut dengan kesibukan tentunya karena masih kecil. Nah, masuk ke tahun kelima kita harus sudah punya semangat untuk selalu berubah. Setiap saat, setiap masa itu harus siap dengan perubahan. Jadi selalu menjadi motivasi bahwa ke depan itu harus bersaing. Jadi menikmati pekerjaan, menikmati challenge yang ada, dan selalu meyakinkan tim yang bersama kita ini selalu siap dengan challenge-challenge ke depannya. Kalau nggak challenge ya kita nggak bisa survive. Kalau nggak bisa enjoy dengan challenge yang ada, sebagai pengusaha akan tambah berat rasanya. Tapi kalau udah bisa menikmati challenge itu, ya every day is a good day. Jadi tiap hari itu akan terasa exciting lah untuk kita bisa petakan, bisa kita taklukkan sehingga kondisi optimisme itu akan selalu terjaga dan tidak menjadi beban. Besok itu akan gimana ya kita nikmati aja sehingga tim juga berjalan, kita lakukan yang terbaik. Saya sendiri sampai saat ini juga kita masih bisa bertahan ya karena bisa selalu menjaga semangat itu. Nah, itu aja sih triknya kita, karena setiap hari besok we never know, selalu challenging buat kita semua. Betul. Saya memang sebagai pebisnis itu memang harus, sebenarnya apapun yang kita lakukan harus dari hati ya Pak ya, menjalankannya. Iya. Benar. Hati harus ikhlas gitu, dan juga pasti senang gitu kan, bawaannya selalu excited setiap harinya. Gitu. Iya. Oke, terus Pak, kalau misalkan ditanya nih, gimana sih cara milih tim yang bagus gitu? Gimana sih cara membentuk sebuah tim yang bagus dan kompak gitu untuk mendukung perusahaan gitu? Gimana? Oke, kalau dari saya sih simple ya, itu sifatnya cenderung kita harus memakai kata yang sederhana tapi maknanya besar, profesional ya. Profesional itu sampai sekarang pun saya selalu belajar. Ngomonginnya gampang, tapi jalaninnya challenge-nya besar ya. Nah, ke tim juga saya sampaikan, kalau sudah profesional areanya, ya harusnya kerjaan itu enak. Dari segi manapun kita mandangnya enak lah. Kalau sudah personal masuk, ya kita akan susah. Nah, di situ caranya untuk membedakan tim-tim yang bisa kita ajak dan tidak bisa kita ajak. Nah, kita selalu
open minded untuk semua tim yang mau bergerak bersama-sama. Seperti saya bilang tadi, kalau kerjaan dipakai sebagai beban ya itu sudah tidak profesional. Ya, namanya profesional itulah tanggung jawabnya kita. Sehingga harusnya setiap tim yang ada di kita harusnya melakukan kerjaan itu dengan profesional dan berusaha untuk menikmati sehingga hasilnya juga bisa maksimal. Nah, maksimal untuk diri pribadinya sebagai bagian dari tim dan juga maksimal inputnya untuk Tropical Group tentunya. Perusahaan, ya, betul. Ya. Setuju, Pak. Itu sih simple seperti itu sih ininya. Yang penting kita harus balik lagi ke situ ya, Pak. Jangan mengerjakan sesuatu dengan terpaksa gitu kan, dan kita harus juga sadar tanggung jawab dan juga kewajiban kita dalam mengerjakan itu gitu. Iya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan terpaksa, hasilnya pasti di bawah 60 lah hasilnya. Itu kan kalau untuk customer ya. Pasti di reject lah ya. Iya. Kalau kita udah bisa menikmati, ya pasti nilainya di atas 8 lah itu. Sehingga kita juga happy melihat hasilnya. Ya. Betul. Customer juga pasti happy, Pak. Iyalah, kita juga kan sama. Iya, betul. Oke, Pak. Terus next-nya untuk Tropical Group apa nih, Pak? Boleh dikasih tahu nggak ada rencana ke depannya apa? Oh, rencana kita banyak pasti. Ini sudah ada beberapa, pasti pengembangan yang di bidang kita, yang kita sudah observasi untuk future-nya masih bagus buat kita dan ke depan akan selalu demikian. Yang penting situasi ekonomi mendukung, planning pasti bisa jalan dengan baik. Nah, tentunya tadi base-nya semangat kita selalu optimis dan positif, bekerja dengan tim, ya kita nggak bisa kerja sendiri, tim juga demikian, harus ada yang guide, jadi leader, sehingga kita bisa bersama-sama berjalan untuk tujuan yang sama. Ya, kesejahteraan bersama tentunya kalau di perusahaan. Itu sih planningnya di kita yang lagi kita progres. Ya. Berarti ada rencana untuk misalkan merambah ke properti baru mungkin atau ke lokasi yang baru? Iya, lokasi baru kan selalu ada. Nah, ya. Sekarang atau kan masih rahasia nih, Pak? Iya. Masih ya? Nunggu momen yang tepat untuk dieksekusi aja. Oh, gitu. Pengusaha kan begitu biasanya. Iya. Iya, Pak. Oke, itu aja mungkin ya Pak, kita sharing-sharingnya, ngobrol-ngobrolnya. Itu. Makasih banyak ya Pak, waktunya sudah diluangkan, udah bisa berbagi pengalaman sama sobat-sobat di rumah. Sama-sama, saya juga senang belajar, jadi semoga komunikasi ini juga bisa dilihat positifnya, sehingga kita selalu bisa lebih baik ke depan. Salam sehat semua. Ya, sama-sama Pak. Selamat Semoga tetap sehat ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya.